Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam dan bahagia. Sebelum pemaparan materi ini, silakan teman-teman yuk kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Nah, materi pada hari ini adalah paket modul 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 21 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan belajar pada modul 2.1 yaitu adalah merdeka. Merdeka adalah akronim dari M, yaitu mulai dari diri. Jadi CGB melakukan refleksi pembelajaran, kemudian mengidentifikasi harapan dan ekspektasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian E, eksplorasi konsep, yaitu membaca pengertian, 5 common sense, mengidentifikasi, mengakomodasi kebutuhan belajar, dan peran penilaian. Kemudian R, yaitu ruang kolaborasi. Jadi CGB secara berkelompok menganalisis kasus yang tersedia atau baru dari kelompok, mencari solusi, dan membuat RPP. R, refleksi terbimbing, yaitu CGB mengambil makna pembelajaran dan berdiskusi bersama fasilitator, kemudian melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. D, demonstrasi kontekstual. CGB membuat RPP dan mengevaluasi efektivitas RPP rekan sesama CGB. E, elaborasi pemahaman. CGB membaca 7 alasan pembelajaran berdiferensiasi dan skenario pembelajaran. Mengelaborasi pemahaman tentang PB bersama instruktur, PP, FASIL, dan CGB lainnya. K, koneksi antar materi. CGB membuat koneksi antar materi yang telah dipelajari dengan menggunakan cara atau media yang dipilih sendiri, yaitu dengan cara menulis artikel, membuat infografik, vlogging, PPT, dan lain-lain. Yang terakhir adalah A, yaitu aksi nyata. CGB menelaah RPP terdahulu, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, tapi tidak harus melaporkan dalam bentuk portofolio. Jadi boleh mendokumentasikan dan berbagi dengan yang lainnya. Seterusnya, capaian umum, yaitu CGB bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Kemudian CGB menjadi teladan dalam melakukan praktek-praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Nah, mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ada 5 yang menjadi alasan. Yang pertama adalah kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, dan asesmen. Nah, secara khusus, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga adalah bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif.
bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Untuk merespon kebutuhan murid, ada 3 guru yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah gaya belajar atau profil belajar murid. Nah, yang pertama di sini ada kesiapan belajar atau readiness. Jadi, contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Nah, ini ilustrasinya Ibu Lucy itu akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang ia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bank data. Ia kemudian membuat pemetaan kebutuhan belajar dan memberikan penugasan seperti di bawah ini. Jadi, beberapa murid telah memahami konsep keliling dapat melakukan operasi hitung dasar. Tugasnya adalah murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid juga diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Nah, ini untuk kelompok yang sudah memahami konsep keliling dengan bagus. Kemudian yang kedua ada kelompok beberapa murid telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Kegiatannya apa? Murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar, misalnya menggunakan lidi atau sedotan. Jika mengalami kesulitan, murid diminta menerapkan strategi 3 before me. Bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada guru. Guru akan sesekali datang ke kelompok ini untuk memastikan tidak ada miskonsepsi. Kemudian kelompok yang ketiga adalah beberapa murid ini belum memahami konsep keliling. Konsepnya saja sudah belum diketahui. Jadi apa tugasnya? Murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Jadi guru akan memberikan scaffolding yang lebih banyak dalam proses ini. Scaffolding adalah bantuan kepada murid nanti yang akan lama-kelamaan nanti akan dilepas dan anak bisa bekerja secara mandiri. Jadi scaffolding ini adalah bantuan ya. Nah, yang kedua tentang minat murid atau interest. Jadi minat murid kan berbeda-beda. Minat murid juga bisa berkembang. Jadi ini adalah ilustrasinya ya. Contohnya, Ibu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya. Ia menemukan bahwa di kelasnya itu ada 8 orang murid yang suka olahraga, 6 orang yang suka sains, 4 orang senang membuat prakarya, dan 2 orang senang masak. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, Bu Zainab ini lalu meminta muridnya berlatih membuat sendiri teks tulisan atau teks berbentuk prosedur. Setiap murid ini diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng. Jadi anak yang suka masak, jadi membuat prosedur memasak nasi goreng. Kemudian murid yang suka tentang bunga, dia membuat prosedur tentang membuat bunga sedotan dan sebagainya. Ini berdasarkan minat murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah contoh memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar atau gaya belajar. Pak Herman, ini ilustrasinya ya teman-teman. Pak Herman akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan,
Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar yang visual atau suka dengan gambar ya. Sebagian lagi auditori, suka dengan suara, dan pembelajar kinestetik. Jadi pembelajaran kinestetik itu yang suka bergerak. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya, Pak Herman lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Saat mengajar, Pak Herman melakukan hal ini. Ia menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Jadi ini anak yang suka visual, jadi dia menangkap pelajaran dengan ini. Ia juga menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Jadi anak yang suka mendengarkan auditori juga menangkap pelajaran seperti ini. Kemudian Pak Herman juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Jadi ini itu Pak Herman memberikan profil belajar kepada anak-anak yang dengan pembelajar kinestetik yang dia suka bergerak. Jadi bisa lari ke sana, lari ke sini untuk mencari informasi. Jadi saat memberikan tugas, Pak Herman memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Murid boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, wawancara, maupun performance atau role play. Jadi ini memetakan kebutuhan murid berdasarkan gaya belajar. Nah, strategi mendiferensiasi pembelajaran ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah konten. Konten ini maksudnya adalah materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Nah, bagaimana caranya adalah membedakan pengorganisasian, kemudian membedakan format penyampaian. Ini adalah konten. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten itu. Ya, jadi siswa membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Maaf, ini adalah guru ya. Guru membedakan proses yang harus dijalani oleh murid sesuai kebutuhan murid. Produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Jadi guru membedakan dan memodifikasi produk yang akan dikumpulkan sebagai hasil belajar murid. Jadi hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari ini bisa berbeda-beda. Berbeda produknya bisa, berbeda proses cara mengajarnya, ataupun berbeda konten atau materi yang diberikan diberikan guru oleh murid. Seperti itu strategi mendiferensiasi pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada asesmen atau penilaian. Jadi bisa memetakannya dengan cara asesmen formatif. Jadi formatif ini memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu mereka dapat membuat keputusan yang terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Dengan cara pemetaan kebutuhan siswa ini dengan biasanya adalah asesmen formatif.